kalau dalam konteks kita gitu sekarang kalau Mbak melihatnya kita itu di tahap mana gitu sebagai masyarakat ya, di tahap pesimistis sudah mulai mengarah sinis, atau ya sebenarnya kita tuh WNI juga humoris ya, mungkin ketiganya adalah ketika menghadapi krisis kita jadi lucu gitu. Coping behavior-nya orang Indonesia adalah humor. Itu humor itu tapi ya walaupun humor itu sendiri juga punya kekuatan ya. Kritik di balik humornya itu ya. Kalau Gus Dur kan dulu bilangnya humor itu bisa membusukkan rezim. Betul. Iya. Tidak bisa menjatuhkan tapi bisa membusukkan gitu. Mungkin karena itu rezim apapun takut banget sama humor. Iya, betul. Benar-benar. Gitu. Ini kita bicara perubahan ya, perubahan sebetulnya kalau bagi saya arah perubahan kita sebagai bangsa dan negara nih, bukan perubahan rezim kalau saya. Iya. Gitu. Perubahan arah bangsa. Iya, perubahan rezim itu urusan kesekian lah, maksudnya yang paling penting itu, jadi gini, kalau saat ini nih, terus terang ya, kalau saat ini rezimnya berubah tapi pemain-pemainnya sama-sama aja. Lapangan permainannya masih seperti ini. Saya nggak yakin kondisi kita juga akan berubah gitu. Nah, kita ngelihat perjalanan kita juga begitu. Anak-anak muda sekarang sih harapan saya mereka mau baca belajar sejarah sehingga bisa mengukur diri gitu ya. Lalu sadar bahwa peran kita itu ada di dalam penggalan sejarah ini gitu. Dalam proses kita tidak harus menyelesaikan persoalannya gitu, tapi kita harus melanjutkan prosesnya gitu. Dan somehow itu kan juga memberikan harapan ya, bukan sekarang tapi tetap ada harapan bahwa mungkin 20-30 tahun lagi itu kayak lomba lari estafet loh Mas. Kita kan nggak mikirin apakah saya akan menang apa enggak. Kita fokusnya pada etape gue nih gitu, di ini aja nih pokoknya saya sampai serahkan ke orang ini, dia biar lanjutkan. Iya, jadi anak-anak muda juga harapan saya sih gitu ya Mbak. Halo sahabat Kompas, kembali lagi bersama saya Agnes Theodora. Saya Nikolaus Sarbowo. Di Gerak Cerita Politik Gercep. Nah, kali ini tuh sahabat Kompas kalau diperhatiin agak spesial kondisi studio kita ya. Agak lebih ramai suasananya. Ada balon 61, happy birthday. Tumpeng. Ada tumpeng gitu. Emang merayakan apa sih Mbak? Ada 61 ini apa? Nah, jadi buat 6 informasi, 6 plus 1 ya, 6 plus 1 8. Enggak, 6 plus 1 7 kok. Aku masih ngerti matematika. Iya. Jadi, buat informasi aja nih sahabat Kompas, jadi Kompas itu bakal berulang tahun di bulan Juni, tanggal 28 Juni. Jadi ini kita sambil merayakan ulang tahun lah gitu. Jadi spesial. Ada spesial ya. Dan kita juga sudah kehadiran tamu spesial ya Mbak. Betul. Siapa dia Mbak? Mbak Alisa Wahid. Halo Mbak. Thank you Mbak udah datang. Spesial pakai telur kalau kita ya. Iya, spesial pakai telur. Karetnya 2. Karetnya 2, betul. Itu pedes ya. Jadi beliau adalah putri dari Presiden keempat ya Mbak, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kabarnya demikian Mas. Masih belum berubah ya Mbak? Belum berubah sejarahnya. Belum ada yang mengaku-ngaku yang berbeda. Terima kasih ya Mbak sudah hadir di sini. Dan bicara soal Mbak Alisa Wahid, ada yang spesial Mbak, gimana? Iya, jadi kita kasih informasi lagi nih ke sahabat Kompas, kalau setiap tahun ketika berulang tahun, Kompas itu pasti akan memberikan anugerah atau apresiasi kepada cendekiawan yang berdedikasi. Nah, kebetulan untuk tahun ini Mbak Alisa Wahid salah satu yang menerima. Cendekiawan berdedikasi. Terima kasih sekali. Menjadi sebuah kehormatan bagi saya. Iya, sama-sama Mbak. Semoga semakin mencerahkan di situasi yang nanti kita akan diskusikan panjang lebar betul. Nah, tapi ini BTW tumpengnya mau diapain nih? Nah, ini kebetulan saya lapar sih Mbak. Iya. Mungkin Mbak jalan jauh tadi ya Mbak? Iya nih. Mungkin Mbak juga lapar. Mengundang sekali. Iya, jadi tapi sambil. Tumpeng itu kan sejarahnya memang untuk ada nilai spiritualnya loh. Oh gitu. Iya, dulu itu tumpeng itu kan sajen aslinya. Lalu kemudian diubah menjadi tumpeng dan dikasih makna baru. Maknanya adalah memanjatkan sukacita atas karunia Tuhan gitu. Memanjatkan sukacita atas karunia Tuhan ya Mbak.
jadi syukuran. Jadi syukuran gitu ya. jadinya. Tapi sekarang motongnya kita. katanya dari kiri kanan kiri. Iya, ada aturannya nggak sih, Mbak? aturannya ya Mbak? Ini saya salah-salah. Aturannya kayaknya malah dari begini deh. Oh gitu ya. Hampir aja goblok. Saya kalau gitu coba kita Gimana bikin. coba? Kalau nggak salah ya Oh, saya iya. juga. Kalau nggak salah gini, Oh, jadi lurus dipotongnya dulu. begini. Potong Gini. lurus dulu. Yang potong lurus dulu nih ya. Ah, Oke. gitu. Nah, Oh, sip, terus gitu. gini. Iya, Oke. betul. Habis itu Intinya- semuanya kayaknya harus diambil Mbak. Semua Semuanya lauknya ya. lauknya. Oke. Oh, nggak tahu saya kalau Betul juga sih. Jadi kita kayak ahli tumpeng. kayaknya kalau zaman Semacam sekarang pendidikan kayaknya memotong tumpeng satu pendidikan SKS. memotong tumpeng. Nah, Wow. Oke. Ini ya inilah Monggo, Kenapa? Mbak. Monggo, Mbak. Terima MBG-nya, Mbak. kasih. MBG-nya Mbak. MBG. Tapi tenang Mbak, ini nggak akan keracunan kayak di luar. Ini lama-lama Sedih kebablasan sekali ya. Saya aku pamit sendiri sih. Oh ya udah. Nih. Nah, ntar aku mau jangan ambil yang banyak deh nanti. Nanti kekenyangan ya. Maaf ya Mbak, Aduh. ini beneran lapar Mbak. Biasa wartawan nih agak Iya, biasalah. Karena Iya. kebutuhan fisik ya, Iya, stamina. betul. Gitu. Jadi Agnes ini wartawan ini Mbak, ekonomi Mbak. Beliau wakil editor juga ekonomi. Saya wartawan politik. kebetulan. Oh, Jadi wow. kelihatan lah ya Mbak, panasnya ekonomi dan panasnya politik. Wah, Saya iya. baru mau komentar itu. Kalian berdua berarti akhir-akhir ini nggak pernah istirahat Aduh dong. bener banget Mbak. Aduh nanti jadi curhat saya. Ini kalau bisa dipotong tumpeng dari atas sampai bawah juga. Karena emosi. Karena emosi. Iya Mbak. Jadi mungkin sambil ngobrol ya Mbak. Iya, iya. Bicara soal Kompas dan Mbak Alisa, sebenarnya sudah sejak kapan sih Mbak Alisa tuh membaca Kompas? Mungkin mengenal Kompas itu Ya. sejak kapan Mbak? Saya mengenal Kompas dari tahun 1980. Wow. 1980. Iya, jadi waktu pindah ke Jakarta, saya umur 8 tahun itu, gitu. Almarhum Gus Dur itu dulu hobinya kalau kalau pas lagi ada di rumah, kan beliau jarang ya di rumah. Kalau pas lagi ada di rumah, beliau itu buka koper kecil gitu, yang apa koper ekolak dulu itu lah ya gitu. Iya. Apa presiden kayak Presiden, gitu nah. tuh. Isinya adalah clipping dari harian Kompas. Oh gitu. Clippingnya clipping catur. Oh. Jadi dulu tuh ada kolom itu, Oh. gitu. Jadi dipotong sama Gus Dur, terus di clipping, lalu terus beliau ngejalanin itu tuh di papan caturnya. Oh. Gitu. Oh buat dimainin gitu ya jadi ya. Nah, Oke, jadi oke, oke. ngikutin strategi-strategi yang dibahas di kolom Kolom caturnya itu, gitu. Itu sendiri Mbak? Sendiri, Oh. gitu. Jadi saya akhirnya jadi ikut baca-baca. Lalu habis itu mulai makin kenal ini karena banyak tulisan Gus Dur juga kan di Kompas. Itu. Ya udah, dan yang kita langganan juga Kompas. Kompas Jadi juga. ya pasti. Iya. Betul. Sampai sekarang masih langganan Mbak? Sekarang langganan yang Di paper. e-paper karena kan Moga Mbak sambil dimakan. iya, Mm-mm. karena saya hidupnya di jalan, jadi ya sudah penting untuk bisa mengakses di mana-mana. Iya, dan harus mengetahui sambil mengetahui situasi mungkin perpolitikan, ekonomi Iya, gitu ya Mbak. iya. Dan ya mungkin dalam situasi sekarang seperti apa sih Mbak? Harus informasi memang harus sebenarnya mendapatkan. Ya kan kita sekarang nggak jelas banget ya, Mas Mbak. Jadi dengan media sosial itu kan informasi tuh kayak membludak. Iya. Masalahnya kita nggak tahu siapa yang ada di balik informasi itu, Iya. kan gitu. Karena itu kalau bagi saya pribadi harus terus kembali ke jurnalisme yang memang punya kaidah jurnalisme. Oke. Sehingga kalau sampai misalnya Kompas mengeluarkan sebuah artikel atau sebuah data, berarti sudah melalui proses Yang panjang. jurnalisme Dan yang kredibel gitu, yang bisa dipercaya. Gitu. Kalau itu belum muncul di situ, kita entar dulu deh gitu, Oh, karena oke. kita nggak pernah tahu ya ininya prosesnya apa namanya, dan lain ya sebagainya. dan apakah ada narasi, apakah ada strategi media yang punya tujuan tertentu, kita nggak tahu. Jadi Iya, mau iya. tidak mau, kalau saya mengandalkan yang pasti punya aturan. Ya samalah kalau karena saya psikologi ya Mbak.
Sama misalnya saya bilang, aku kok sekarang susah tidur, terus dia bilang, oh kamu pasti depresi. Ya yang ngomong siapa dulu gitu. Kalau psikolog atau psikiater pasti nggak gampang ngomong gitu. Nah iya kan, tapi kan sekarang psikologi untuk semua gitu. Semua orang gampang banget. udah, Saya apa namanya, saya bipolar, saya ini, saya itu. Nah, saya kalau depresi, saya Tapi percayalah pada kabarnya yang ahli. di situasi perpolitikan sekarang banyak orang sekarang ke psikolog. Tapi Bener iya nggak loh, sih, Mbak? kayak temen saya juga ada tuh yang akhirnya pergi ke psikolog, tapi karena saking frustrasinya sama negara gitu loh Mbak. Maksudnya awalnya juga aku pikir, mungkin nggak terlalu ini ya, tapi ternyata beberapa memang seperti itu gitu. Kabarnya sih gitu. Ternyata sengaruh itu gitu loh, apa kondisi berbangsa bernegara ke mental health warganya gitu. Yang menarik tuh dulu saya waktu masuk ke psikologi itu psikologi belum ngetop banget tuh Mbak, belum mainstream di Indonesia ya. Universitas negeri yang punya psikologi aja baru cuma ada 3, UGM, UI sama Unpad. UI dan Unpad. Tahun 90 ya, 1990. Terus beberapa waktu kemudian saya sama Gus Dur lagi nganterin beliau gitu, terus beliau bilang gini, iya Bapak ngerti lah kamu tuh masuk psikologi, udah bener itu. Karena nanti di abad depan itu banyak orang gila gitu. Seriusan Mbak? Bener. Nyatanya? Nyatanya ya. Iya kan? Iya benar-benar. Mungkin maksudnya gila menurut Pak Gus Dur ini pemikirannya. Tidak pakem Iya. gitu. Tidak Iya, sehat di luar. gitu. Tapi ya sekarang nyatanya begitu ya. Banyak sekali orang punya problem menyelaraskan diri dengan kehidupan yang tidak seperti seharusnya itu. Apalagi kan sekarang juga kita semakin terpapar juga dengan medsos, informasi setiap jam, setiap detik muncul berubah-ubah, beda-beda. Kadang tuh capek gitu ya, kayak sebagai wartawan jenuh juga. nggak sih Mbak kalau kita sebagai wartawan aja merasakan itu, kalau sebagai pembaca itu melihat medsos yang itu alurnya. Saya terakhir aktif di medsos itu Pilpres kemarin Mas. 2000. Secara sengaja saya memutuskan untuk tidak aktif lagi karena satu saya butuh kewarasan. Jadi psikolog juga butuh kewarasan. Untuk menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan. Gitu. Yang kedua karena saya pikir dalam konteks seperti sekarang kalau saya di medsos itu saya sebetulnya tidak bisa contribute sesuatu yang bukan signifikan ya, maksudnya gini, stres berat sekali untuk melihat bahwa kita yang membawa informasi yang tepat, yang membawa cara berpikir yang lebih logis atau rasional itu kehabisan energi dan waktu hanya untuk menghadapi serangan-serangan itu. Gitu, yang para buzzer itulah gitu ya. Karena apalagi kalau kita bicara politik ya. Jadi misalnya contohnya tadi kita ngomongin MBG. Misalnya saya mengomentari MBG, itu kan habis itu tuh mesti energinya kan habis untuk itu gitu. Jadi lebih baik ya udah kita lakukan upaya supaya MBG ini bisa diperbaiki gitu. Tapi tidak melalui media sosial gitu. Karena di media sosial ya jadinya gitu. Betul. Jadinya energinya habis untuk itu. Sementara saya punya prinsip hanya menggunakan energi, waktu, pikiran dan sumber daya lainnya untuk hal-hal yang memang bisa membuat saya lebih dekat dengan apa yang lagi saya perjuangkan. Gitu. Nah, memang relevan sih ini juga sama kebetulan nih Mbak, kan kita ngomong-ngomong soal masalah psikologis dan mental warga sambil dimakan juga gitu ya, sambil dimakan Mbak. Ini Kompas kan pas ulang tahun, jadi memang biasa ya Kompas kalau ulang tahun akan mengambil tema khusus gitu, kita juga akan ada edisi khusus, dan untuk tahun ini tuh kita akan mengambil tema soal merawat masa depan gitu, merawat harapan lah gitu. Nah, betul. Kenapa tema ini kita ambil? Karena memang kalau kita lihat kan kondisi sekarang kan kayaknya kan berat ya. Jadi WNI itu ternyata sekarang tuh berat banget rasanya dibandingkan dulu-dulu. Kan jadi WNI disuruh pindah ke Yaman. Disuruh pindah ke Yaman. Makanya tuh ekonomi susah. Politik juga lagi gonjang-ganjing juga gitu kan Mbak gitu. Jadi rasa pesimistis dan lama-lama apatis juga gitu sangat. Kalau nggak salah ada videonya Ari Kriting yang waktu di acara peluncuran bukunya Pak Mahfud di sini di Kompas. Itu Ari Kriting bilang gini,
saya masih percaya kok Indonesia itu negara hukum. Menurut saya kita ini orang Indonesia ini sedang dihukum oleh Tuhan. Maksudnya negara Negara hukum. hukum banget ya, sedang dihukum Lucu ternyata. banget sedang ini. dihukum. Waduh, Bener juga gitu ya. bener juga ya gitu. Iya, Iya, itu memang perasaan. Kalau di psikologi itu namanya learn helplessness. Rasa tidak berdaya yang datang dari proses hidup gitu. Nah itu Mbak, jadi apakah menurut Mbak itu yang sekarang yang sedang terjadi ya di kondisi sosial masyarakat, psikologis masyarakat kita sekarang, apakah learn helplessness itu gitu, dan bagaimana sih untuk bisa overcome itu sebagai bangsa gitu ya? Dulu tahun 80-an, 90-an tuh Mbak ada satu istilah yang ngetop banget ya, pemberdayaan. Gitu. Itu kan lawannya learn helplessness ya. Learn helplessness itu kan rasa tidak berdaya gitu. Betul. Nah jadi ya sekarang ini memang yang kita butuhkan tuh kita kembali memperkuat rasa berdaya kita gitu. Bahwa memang nggak mungkin tidak akan mencapai apa yang kita harapkan pada titik ini gitu. Tapi kita bisa contribute untuk melangkah ke depan gitu. Jangan malah justru kita ikut down gitu. Karena kalau kita ikut down ya pasti nggak progres gitu. Jadi yang penting tuh sekarang ngelihatnya tuh progres gitu. Oke. Jadi bukan menyelesaikan Menyelesaikan persoalan, persoalan. tapi progres gitu, on the right track itu dulu deh gitu. Jadi lihat yang kecil-kecil aja dulu gitu ya Mbak, kita nggak usah pikir yang gede-gede dulu, tapi kemenangan-kemenangan kecil tapi gitu. itunya juga di depannya juga kita harus harus lihat gitu. Jadi contohnya gampangannya gini lah, kalau saya lagi di pelabuhan di Ujung Pandang di Sulawesi Selatan, terus saya mau ke Pulau Jawa gitu ya, ke Tanjung Priok, itu ya saya ngeliatnya arahnya ke sana dong gitu. Jadi kita harus tahu gitu, kita tuh menuju kemana gitu. Karena kalau kita nggak tahu menuju kemana, kita naik kapal sembarangan terus kita nyampenya Papua gitu. Makanya penting untuk kita paham kita tuh mau kemana dan apakah ada harapan di sana gitu. Tapi setelah itu yang kita ukur tuh bukan gimana caranya, pokoknya harus sampai sana, kalau belum sampai Jakarta aku nggak akan nggak akan bahagia gitu. Nggak bisa begitu juga gitu. Tapi kita ngelihatnya langkah pertamanya apa nih aku gitu. Oh, langkah pertamanya beli tiket kapal gitu. Milih kapalnya yang benar. Yang kayak gitu-gitu gitu. Mau tidak mau sekarang ini langkahnya yang back to basic, yang step by step gitu, karena kayaknya konteksnya tuh terlalu amburadul ya. Dan kita kan nggak hanya ngalamin Indonesia. Maksudnya konteks Indonesia tuh sudah berat. Tapi konteks Indonesia semakin berat oleh konteks global. Iya benar-benar. Gitu. Kayaknya satu dunia lagi mess up gitu ya Mbak. Benar kan, kadang-kadang juga kalau kita lihat negara-negara saudara-saudara kita di negara lain itu kan kita mikir Indonesia nggak separah-parah itu ya gitu. Tapi kan rasanya kayak kita seperti hidup dalam pesimisme ya Mbak, terlihat banget. Nah kapan sih Mbak berubah dari mungkin suasana yang ya tadi menjadi sinisme itu Mbak? Bisa nggak sih kita akhirnya malah jadi sinis gitu kalau kita terus-menerus seperti ini? Bisa kan, pilihan orang itu adalah apakah dia ikut tenggelam, dan cara tenggelam itu cara dia coping ya. Manusia itu ketika menghadapi situasi yang benar-benar dia merasa tidak berdaya itu kan ada dua. Yang satu dia defensif, yang kita nyebutnya mekanisme pertahanan diri itu gitu. Atau dia fight kan gitu. Nah kalau yang defensif ya itu nanti bisa munculnya sinisme, nyerah, terus blaming gitu. Kita penting untuk menunjukkan siapa aktor-aktor yang salah dan harus memperbaiki situasi, tapi kita nggak bisa berhenti hanya dengan menyalahkan kan gitu. Nah itu nanti bedanya tuh para penggerak dengan para pengikut gitu ya,
itu ya penggerak itu dia pergi duluan. Iya. Gitu. Kalau ini following tuh ya mengikuti Following, aja ya. kalau follower ya biasanya Followers ya. lihat siapa yang bisa diikutin Bisa ya. diikutin. Kadang-kadang yang diikutin adalah orang yang kelihatan pede banget, nggak taunya dia masuk jurang, gitu kan. Betul, Nah, betul, betul. Itu yang dialami oleh para voter-voter, misalnya voter-voter kayak di negara yang sana itu yang menciptakan perang-perang itu, gitu kan. Orang-orangnya votingnya karena ini orang kayaknya tahu nih apa yang harus dilakukan. Nah kalau dalam konteks kita gitu sekarang kalau Mbak melihatnya kita itu di tahap mana gitu sebagai masyarakat ya, di tahap pesimistis sudah mulai mengarah sinis, atau ya sebenarnya kita tuh WNI juga humoris ya, mungkin ketiganya adalah ketika menghadapi krisis kita jadi lucu gitu. Coping behaviornya orang Indonesia adalah humor. Itu humor itu tapi ya walaupun humor itu sendiri juga punya kekuatan ya, kritik di balik humornya itu ya. Kalau Gus Dur kan dulu bilangnya humor itu bisa membusukkan rezim. Betul. Iya. Tidak bisa menjatuhkan tapi bisa membusukkan gitu. Mungkin karena itu rezim apapun takut banget sama humor. Iya, betul. Benar. Orang Indonesia coping behaviornya itu, Mbak. Karena orang Indonesia kan pada dasarnya mereka ikhlas. Percaya takdir, gitu kan ya. Jadi kemudian cara berdamai dengan takdir itu adalah dengan humor. Cuman ya harapan kita sih sekarang yang lebih kan banyak nih anak-anak muda yang kritis nih, gitu ya. Itu ketika berhumor tuh humornya humor yang tadi itu yang bisa tajam langsung. Gitu, bisa membuat orang terbongkar kesadarannya gitu. Iya, kan sering juga emang ya sekarang stand up comedy gitu juga. Ya kayak itu tadi negara hukum tadi tuh. Iya. Bahkan kemarin pas demo kan lucu juga kan, cara demonya kan sekarang beda gitu. Bunyikan klakson kalau kalian sudah muak dengan rezim gitu. Itu kan kayak mungkin kalau dalam demo-demo yang dulu nggak seperti itu. Ini kan agak ada unsur-unsur humornya juga di situ gitu. Jadi bahwa pandangan kita ini persoalan remeh bisa distracting. Sementara ada teman kita yang berpikir ini tuh simbol opresi gitu. Iya juga ya. Ya udah pokoknya kita beda pendapat dalam hal ini, tapi ya udah kita bergerak ke arah yang sama. Gitu. Jangan sampai kehilangan fokus juga ya. Takutnya kan perdebatan yang kayak gitu itu malah jadi bikin masalahnya apa sih sekarang sebenarnya, siapa yang harus kita kadang-kadang saya kalau sama teman-teman gerakan masyarakat sipil terus ribut soal sesuatu gitu ya. Terus akhirnya jadi wah gitu. Aduh. Jadi nggak substantif. Kayaknya karena kalau gerakan masyarakat sipil itu kan berangkatnya dengan nilai-nilai ya. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan gitu. Jadi terbiasa kekeh dengan sudut pandangnya gitu. Sehingga ketika dengan teman-teman yang lain tuh agak gitu loh. Kalau nggak begini jadi kayak agak black or white. Gitu. BTW Mbak, ini apa? Mau Sambil kita diangkut dulu kali ya, Mbak. Nanti ntar kita lanjut lagi makannya. Kita lanjut lagi, Mbak. Karena masih Mungkin lapar. bisa minta dulu karena masih lapar. Masih lapar. Ini makasih ya, Mas. Mas ngerepotin, Mas. Tapi gitu, Mbak, ya melihat aksi kemarin, ya ini apa ekstra parlementer atau mungkin pokoknya di luar itu masih relevan nggak sih, Mbak, di situasi sekarang menurut? Kalau menurut saya masih, itu tuh harus dipertahankan kalau menurut saya, karena noise, suara rame itu bagian dari proses penyaluran aspirasi gitu. Bahwa itu bisa jadi sudah harus dikombinasikan dengan strategi-strategi yang lain menurut saya juga penting. Tapi membuat mimbar-mimbar yang itu terbuka bagi semua orang untuk hadir dan menyuarakan pendapatnya, itu sebetulnya salah satu esensi demokrasi itu sendiri. Betul. Apalagi kita lihat juga parlemen juga sulit diandalkan karena udah isinya Saya memang sampai sekarang masih bertanya-tanya apakah parlemen itu isinya wakil rakyat atau wakil partai politik. Gitu. Sudah terjawab, Mbak, pertanyaannya, Mbak. Tadi kan bertanya-tanya. Iya, sebetulnya sudah ada dugaan-dugaan. Ada dugaan-dugaan memang. Dugaan yang sangat makin kuat. kesini makin terasa sebagai wakil partai politik sih, bukan wakil rakyat gitu. Itu yang saya rasakan ya. Nah, ngomong-ngomong soal keresahan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Tadi kita juga udah ngobrol soal
hati-hati jangan sampai arahnya ke sinisme lalu apatis gitu. Nah, kalau Mbak lihat gimana ya Mbak ya caranya supaya kita bisa keluar dari fase ini? Yang dibutuhkan tuh apa sih sebenarnya gitu? Fase politiknya atau fase perasaan? Fase politik dan perasaan kayaknya saling berkorelasi ya Mbak. Saling berkorelasi ya. Atau memang ada beda Mbak cara keluar dari situasi tadi? Iya sih, ada dua tataran ya yang berbeda ya antara kita keluar dari amburadul politiknya dan perasaan kolektif sebagai warganya gitu ya. Iya, ini yang harus kita ingat sebetulnya begini, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perubahan yang signifikan itu semuanya ketika rakyat sudah mulai turun tangan. Itu ya, dari 1945, kalau nggak ada penculikan Rengas Dengklok itu, kayaknya kita nggak merdeka 17 bulan 8 gitu, 17 Agustus gitu kan. Itu kan karena para orang tua dipaksa oleh anak-anak muda gitu kan, gitu. Lalu kita bicara 65, 66, terus malari, 98 apalagi gitu. Itu ketika rakyat memang dalam tanda kutip memaksa aktor-aktor politik untuk mendengarkan mereka gitu. Nah, tentu kita tidak ingin kejadian seperti 98-nya gitu ya. Kalau reformasinya tentu kita inginkan, tapi harga kerusuhan harga dari kerusuhan itu kan luka batin buat saudara-saudari kita yang Tionghoa saja itu kan sampai sekarang belum pulih. Atau luka batin orang-orang yang dituduh sebagai tapol 65 tanpa proses peradilan, kemudian anak cucunya itu nggak punya penghidupan, itu kan lama sekali gitu. Jadi tentu kita tidak ingin kerusuhannya, tapi kita ingin masyarakatnya benar-benar bersuara. Nah, contoh yang paling bagus kalau menurut saya tuh Pati. Yang waktu itu ya rame-rame yang PBB itu gitu. Dulu kan sempat pikiran reformasi dari Pati gitu ya. Revolusi dimulai dari Pati. Revolusi dimulai dari Pati. Nah, itu menurut saya salah satu bentuknya. Contohnya bagaimana rakyat kemudian hadir memaksa pemerintahnya itu untuk mendengarkan aspirasi mereka, tidak membuat kebijakan tanpa keterlibatan mereka gitu. Nah, itu yang kalau kita secara politik itu memang sejarah kita menunjukkan itu. Perubahan yang signifikan nggak ada yang tidak dimulai dari rakyat memperkuat tuntutan mereka. Nah, tetapi agar rakyat mampu mengartikulasikan dengan baik, itu kan juga kita butuh paling tidak ada yang memulai keluar dari jebakan perasaan tadi gitu. Kalau semuanya pada merasa tidak berdaya, ya udah deh menyelamatkan diri sendiri aja gitu. Yang penting aku bisa kerja gitu, atau yang penting keluargaku bisa makan gitu ya, susah juga. Nggak akan ada perubahan reformnya itu ya. Betul gitu. Walaupun saya sih optimis ya sebetulnya, karena pengalaman yang waktu Indonesia darurat demokrasi tuh Garuda Biru, peringatan darurat nih. Peringatan darurat itu kan itu ribuan orang. Kelas menengah turun sampai ada mbak-mbak mas-mas SCBD yang pas ikut. masih Gejayan memanggil itu ya Mbak? Itu satu ini nggak sih? Gejayan memanggil kan berkali-kali ya. Berkali-kali benar. Panggilannya berkali-kali ya. Tapi yang waktu Garuda Biru, Garuda Biru peringatan darurat tahun gitu. Lalu setelah itu Indonesia Gelap juga kan masih rame ya gitu. Jadi semua harus punya keresahan yang sama itu ya Mbak? Iya betul. Dan kayaknya sekarang sudah ada ya, sudah mulai muncul keresahan kolektif itu. Saya mulai melihat anak-anak muda itu mulai bersuara gitu kan ya. Gitu. Lebih banyak lah anak-anak muda yang cukup berani untuk menyampaikan pandangannya, dan kita diuntungkan karena di masa media sosial. Betul. Iya, benar. Gitu. Jadi itu kan zona yang sebetulnya
zona baru, kita semua baru. Tapi yang kita hadapi adalah establishment politik yang Itu sih. iya Yang kan. sudah firm dia punya. Nah itu maksudnya ketika syarat pertamanya sudah ada tuh, keresahan kolektif sudah ada, masyarakat udah lebih berani bersuara di medsos, turun ke jalan juga untuk demo gitu. Tapi ketika menghadapi establishment politik yang seolah-olah tidak mendengar atau ya udah menganggap ini just another demo gitu loh Mbak, itu kan ujung-ujungnya kan masyarakat bisa kembali kayak aduh capek juga gue protes terus nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Betul, Dan akhirnya nanti kita kembali lagi ke lingkaran, apakah ini akan kembali lagi jadi pesimisme, sinisme, apatisme dan lain sebagainya itu. Nah itu gimana ya Mbak untuk bisa Yang perlu keluar kita dari ingat situ, sebetulnya begini, puncak gerakan itu kan nggak pernah langsung, Mbak. Membangun momentum itu, momentum kan masa kali kecepatan ya. Kalau saya nggak salah, Untuk ininya ya. lulusan A1. Zaman saya sekolah SMA dulu masih ada A-nya, A1 gitu ya. Masa kali kecepatan, artinya seberapa banyak warga Indonesia yang merasakan itu persoalan kan gitu. Lalu yang kedua kecepatannya nih gitu. Apakah kita bisa mengakselerasi gerakan kita untuk menyampaikan bahwa enough is enough gitu. Kami sebagai rakyat itu menuntut perubahan gitu. Ini kita bicara perubahan ya, perubahan sebetulnya kalau bagi saya arah perubahan kita sebagai bangsa dan negara nih gitu. Bukan perubahan rezim kalau saya. Iya. Gitu. Perubahan arah bangsa. Iya, perubahan rezim itu urusan kesekian lah maksudnya. Yang paling penting itu jadi gini, kalau saat ini nih terus terang ya, kalau saat ini rezimnya berubah tapi pemain-pemainnya sama-sama aja. Lapangan permainannya masih seperti ini. Saya nggak yakin kondisi kita juga akan berubah gitu. Betul. Tapi yang lebih fundamental adalah apakah kita bisa mendesakkan perubahan yang lebih mendasar. Tata kelola. Betul gitu. Misalnya pilihan-pilihan agenda pembangunan deh misalnya gitu. Kalau kita dulu memperjuangkan otonomi daerah, bagaimana dengan otonomi daerah itu? Gitu misalnya. Apakah memang membawa kesejahteraan buat masyarakat? Atau misalnya yang sekarang kita perlu, menurut saya penting banget untuk kita perhatikan itu soal koperasi Desa Merah Putih. Kopdes itu ya. Bukan kopdesnya. Saya sih setuju di desa ada koperasi gitu. Tapi kalau itu dipaksa, diseragamkan, itu udah strategi yang salah gitu menurut saya gitu. Sudah gitu dia mengambil porsi pemerintahan desa. Ini kan kayak ada dualisme nanti itu penggerakan masyarakat desa tuh ada dua nih, pemerintah desanya ada yang via melalui pusat lewat Koperasi Merah Putih. Gitu. Ya, betul. Jadi kan itu bahaya tuh kalau hal-hal seperti itu terjadi gitu. Kayaknya sekarang itu banyak yang identifikasi masalahnya udah nih. Iya benar, ini memang masalah yang harus kita identify, harus kita tangani, atasi. Tapi cara-caranya itu, tata kelolanya, caranya itu yang kayaknya miss banget bahkan gitu ya. Dalam banyak konteks lah ya. Ya kalau Pak Sudamek AWS tuh salah satu pemimpin masyarakat Buddha di Indonesia ya, Majelis Budaya Indonesia, itu beliau bilang begini, ada 3 jenis pemimpin nih gitu. Person of ideas, person of concept and strategy, dan person of action. Dulu saya pernah nulis ini sih di Kompas. Ya. Bung Karno dan Gus Dur kalau ditanya Indonesia itu seperti apa sih gitu, itu bisa membayangkan imajinasi yang sangat kuat gitu tentang Indonesia yang secara filosofisnya gitu. Tapi kalau ditanya actionnya, beliau berdua mungkin tidak lengkap-lengkap banget gitu. Tapi ada presiden seperti Pak SBY sama Pak Harto yang itu tuh harus ditata strateginya, konsepnya, repelita, RPJP gitu. Itu beliau tuh yang bicara strategi, bicara konsep-konsep gitu. Sama ada yang tipenya kayak Pak Jokowi, kerja gitu. Sudah menjalankan, habis itu di-revoke lagi gitu karena mikirnya belakangan. Terlalu action. Dan saya juga curiganya Pak Prabowo juga punya kecenderungan seperti itu ya gitu. Diluncurin duluan, habis itu baru gitu. Nah
dalam hal ini tadi gerakan kita ke depan memperbaiki politik dan demokrasi di Indonesia, yang kita nggak punya strategi sebetulnya sekarang. Kalau gerakan masyarakat sipil ya, atau bahkan di tingkat negara juga mungkin kalau kita tanya mereka punya nggak gitu master plan untuk menuju demokrasi yang lebih baik? Nggak ada. Kayak mereka cuma tahu maunya gini, tapi cara kesananya itu yang bingung. Sambil jalan aja. Prosedur untuk bisa memastikan perebutan kekuasaan berjalan dengan aman bagi mereka, para pelaku politik gitu. Jadi dalam situasi itu pemerintah harus seperti apa sih Mbak? Mungkin ada nggak Mbak nilai-nilai dari Gus Dur yang bisa, ini harusnya seperti ini, bisa kita contoh di masa-masa sekarang ya gitu. Sebetulnya harus kembali ke nilai-nilai sih, karena nilai itu jadi cara pandang ya. Contoh paling gampang itu kan ketika Gus Dur mengembalikan nama Papua ya, gitu kan sejak tahun 60 itu, tahun berapa? Irian Jaya itu kan mereka namanya jadi Irian Jaya nih, gitu. Nah waktu Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur memanggil 5 tetua tokoh masyarakat Irian Jaya yang paling waktu itu paling berpengaruh, 5 orang. Ini yang cerita salah satu dari mereka ke kami waktu itu ya, Taha Al-Hamid. Jadi ada Tom Binal, Taha Al-Hamid, terus ada 3 lagi saya lupa, ada Teis dan siapa ya 2 lagi gitu. Diundang ke Binagraha, kantor presiden kan dulu ya, gitu. Terus Gus Dur menyampaikan, ya saya kan selama ini mendampingi teman-teman di sana untuk memperjuangkan keadilan. Tapi sekarang ini saya presiden. Tugas saya adalah menjaga peta Indonesia itu tetap utuh. Gitu. Tapi selain itu semuanya bisa didiskusikan. Lalu jawaban tokoh-tokoh ini, adat ini, mereka bilang begini, Jakarta mana bisa kita percaya, gitu. Wong kalian aja tidak menghormati martabat kita kok. Apa yang dimaksud dengan menghormati martabat? Kami itu disuruh menanggalkan jati diri kami. Jati diri kami itu bukan Irian Jaya. Gitu. Nah disitulah kemudian Gus Dur menyampaikan bahwa Papua dikembalikan namanya, karena itu jati diri. Identitas yang masalah itu sangat inherent dalam. Betul gitu. Atau ketika Gus Dur minta maaf di Timor Leste. Pergi ke Timor Leste minta maaf. Makanya DPR marah-marah waktu itu kan. Orang ini provinsi lepas dari kita kok malah kita minta maaf gitu kan. Tapi kan bagi Gus Dur ada nilai yang jauh lebih besar, gitu. Mengakui bahwa perjalanan sejarah kita itu punya kesalahan-kesalahan, belokan-belokan kalau kata beliau, itu penting supaya ada closure nih, selesai satu chapter kita belajar, terus kita maju. Kan gitu. Nah itu yang menurut saya jadi tantangan kita kan itu ya gitu. Jadi, yang lebih ke mengakui kesalahan itu juga menjadi masalah juga Mbak. Saat ini mungkin pemerintah ya karena blaming mengakui tadi. Kesalahan soal MBG. Itu aja sih banget ya. Iya nggak usah jauh-jauh lah gitu ya. Iya. Gitu. Intinya adalah kita baru akan bisa membereskan persoalan kalau kita kembali ke semangatnya, nilai-nilainya Indonesia. Iya, kayak gampang aja gini deh, tujuan berbangsa, kemerdekaan Indonesia itu apa sih gitu kan, ada sekian nih di pembukaan Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa, coba kita cek, emang bangsa kita udah lebih cerdas gitu. Belum, adanya tingkat pendidikannya lebih tinggi tapi nggak lebih cerdas. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Itu maksud saya. Gitu. Jadi benar-benar tujuannya back to basic memakmurkan. ya, Mbak ya. Ini apakah cara-cara yang kita pakai selama ini memang memakmurkan rakyat? Kalau nggak bisa, ya udah cari cara lain. Gitu kalau saya. Mulainya dari situ. Baru kita akan bisa nyari strategi teknisnya ya, bahasa itunya tuh strategi implementasi gitu. Itu dulu gitu. Kita kalau lihat petanya RPJPN menuju Indonesia emas itu kayak
kalau orang Jawa bilangnya Daki. ya oh gitu. Iya, daki-daki. Daki-daki gitu. Transformasi ini ini. Iya. Begitu diturunkan ke bawah, strateginya gimana untuk mencapai itu gitu. Indikatornya mungkin nggak jelas juga, ya nggak. Kadang-kadang saya ngerasa Indonesia kegedean sih. Jadi emang susah diurus ya. Susah diurus. Capek, susah. Indonesia kegedean, jadi ya saya sih setengah setuju ada otonomi daerah, tapi ya kita juga banyak hal yang tidak kita siapkan ya. Jadi dampaknya juga nggak karu-karuan sih. Menarik. Iya sih. Otonomi daerah juga udah berjalan berapa puluh tahun. Hasilnya kayak gini juga. Iya. Tapi kita juga nggak bisa langsung secara ekstrim mengembalikan jadi sentralisasi juga ya gitu kan. itu. Sementara sekarang kan arahnya kan kebiasaan kita tuh kayak tendensinya gitu ya. Reaktif. Reaktif. Oh, ini kan Problemnya ini. Bener. ganti. Dan ekstrim banget gitu loh Mbak sekarang solusi-solusinya itu gitu. Kalau di ekonomi aja misalnya ya kita lihat lah dengan mengambil alih ekspor satu pintu, benar memang ada problem kan, under invoicing lah dan segala macam, itu benar gitu. Makanya tadi identifikasi masalahnya udah benar, tapi caranya kok ekstrim dan lebay banget gitu loh. Iya benar. Itu sih yang kayak benar. Dan yang paling berat tuh rakyat Indonesia tuh pemaaf. nah, itu juga. Betul. Murah hati dan pemaaf. Jadi ketika Gampang ada lupa. gampang juga ya, lupa, Gampang dan, lupa. iya. Gampang lupa sih. Gitu. Jadi ada kesalahan yang dibuat, belum selesai nih lesson learn-nya diambil dan dijadikan pelajaran perubahan ke depan, kita udah memaafkan. Gitu. Nah ini belum Baik selesai. banget. Makanya kita bahagia kali ya, gampang lupa soalnya. Tapi kalau sama mantan gitu. Ya. Hak Susah ya. untuk dilupakan. Susah dilupakan. Nah Mbak, kalau gitu nih di tengah kondisi-kondisi sekarang ini yang udah ya pesimistisnya ada dan segala macam, tapi kita juga tahu kalau kita kan juga harus tetap menjaga juga optimisme. Gitu ya. Nah kalau menurut Mbak seperti apa sih bentuk harapan yang paling realistis gitu yang bisa kita pegang saat ini sebagai WNI? Sebetulnya ada satu kutipan dari Gus Dur yang saya nggak ingat fullnya ini sekarang gitu, tapi intinya adalah menjadi Indonesia itu adalah proses pencarian yang tidak berkesudahan tanpa kehilangan akar jati diri gitu. Nah berarti kan kita bicara proses gitu. Jadi kalau menurut saya supaya kita bisa melangkah ke depan, yaitu tadi kita percaya bahwa kita bergerak memberdayakan diri supaya kita bisa berproses gitu. Emang itu berat, tetapi kan semua sebetulnya gini lah, kalau anak-anak muda sekarang ya, menurut saya mungkin cara paling mudah saat ini coba aja ngomong sama orang tua gitu kan, rata-rata ikut 98 tuh gitu kan ya gitu. Dulu kayak gimana situasinya di masa rezim militer Orde Baru tuh kita gimana gitu. Dari situ kita akan punya punya kesadaran bahwa oh ternyata kita nggak seberat waktu itu gitu. Dulu kan saya ingat banget, ini sering saya ceritakan sih. Jadi suatu ketika waktu kondisi Cicak versus Buaya yang ketiga Pak kalau saya nggak salah ya, itu kan waktu itu kita masih cinta mati tuh sama KPK, belum merasa terhianati gitu ya, undang-undang KPK. Gitu. Nah, kita kan di mana-mana di seluruh Indonesia bikin aksi bela KPK tuh gitu. Di Jogja juga gitu. Saya ngumpul lah sama teman-teman. Anak saya waktu itu umurnya masih 15-an tahun lah gitu ya. Dia itu waktu itu kondisinya sebetulnya lagi trauma. Abis ikut saya ke Rembang nengokin ibu-ibu petani Rembang yang melawan pabrik semen. Oh iya, yang nyemenin dia kaki. Gitu. Itu dia rupanya sangat terpukul gitu ngelihat ibu-ibu harus melawan seperti itu di tenda. Jadi dia benar-benar bertanya-tanya, ada gunanya nggak sih kita demo? Ada gunanya nggak sih kita berjuang gitu? Nah, pada malam itu di Jogja, saya lagi kumpul dengan teman-teman gerakan masyarakat sipil ya, ngomongin KPK nih gitu, lawan Polri ya waktu itu ya, karena Polri masuk ke gedung KPK.
Terus anak saya ini keluar, terus dia bilang gini, lagi ngapain nih Bu gitu. Saya bilang ini lo lagi diskusiin cicak versus buaya gitu. Terus ya kita lagi mau belain KPK melawan polisi gitu, dia bilang waktu itu. Terus dia bilang gini, emang ada gunanya? Ini kan udah pasti kalah, nggak mungkin menang. Untuk apa lagi ini kita harus begini? Buat apa ibu susah payah diskusi sampai kayak gini? Anak ini umur 15 tahun, saya harus memilih jawaban dengan tepat ini supaya dia tidak patah arang kan begitu ya. Ya terus saya mikir, ini jawabnya gimana? Akhirnya saya bilang gini, tahu nggak kita bisa ngumpul begini sekarang nih tahun 2000, kan udah 2010 berapa gitu ya. Kita bisa berkumpul di sini, bisa ngomong bebas begini, itu tuh 30 tahun yang lalu nggak bisa. Gitu. Waktu zaman Yangkung nggak bisa. Kalau kita ngumpul begini, besok udah pada ada yang di tiba-tiba ada gundukan tanah aja. Ada yang ditemukan di mana sawah, gitu tuh, ada yang udah di sel gitu. Seperti itu zaman dulu. Mau bikin kelompok tani aja nggak bisa. Gitu. Dulu itu ada yang meninggal untuk supaya sekarang ini kita bisa begini. Nah yang meninggal itu menikmati nggak? Enggak. Yangkung sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Yang menikmati bisa begini kita. Yang berproses waktu itu tidak ikut menikmati. Nah ibu juga gitu. Ibu yang penting melanjutkan prosesnya. Siapa tahu yang menikmati bukan ibu memang gitu, tapi kamu, anak-anakmu gitu. Nah kita ngelihat perjalanan kita juga begitu. Anak-anak muda sekarang sih harapan saya mereka mau lihat baca belajar sejarah sehingga bisa mengukur diri gitu ya. Lalu sadar bahwa peran kita itu ada di dalam penggalan sejarah ini gitu. Dalam proses kita tidak harus menyelesaikan persoalannya gitu, tapi kita harus melanjutkan prosesnya. Gitu. Dan somehow itu kan juga memberikan harapan ya. Bukan sekarang, tapi tetap ada harapan bahwa mungkin 20-30 tahun lagi. Itu kayak apa namanya? Lomba lari estafet loh, Mas. Kita kan nggak mikirin apakah saya akan menang apa enggak. Kita fokusnya pada etape gue nih gitu. Di ini aja nih pokoknya saya sampai serahkan ke orang ini, dia biar lanjutkan. Iya, jadi anak-anak muda juga harapan saya sih gitu ya, Mbak. Ada pesan lain nggak, Mbak? Mungkin bagaimana untuk orang-orang yang tadi dalam situasi yang sudah hilang harapan, yang sudah jengah mungkin dalam situasi seperti ini? Keadaan nggak berubah kalau kitanya nggak berubah. Itu pasti ya. Bisa jadi kita merasa sendiri gitu ya sekarang, emang saya bisa melakukan apa sih gitu. Tapi bersuara di media sosial, bersuara di tengah teman-teman kita gitu, memelihara kewarasan itu aja, itu aja sudah sebuah proses. Bayangkan kalau 10 juta anak Indonesia berusaha menjaga nalarnya dengan tetap kritis, walaupun dia tidak bisa mengubah sistem saat ini, tapi dia tetap kritis. Itu menurut saya tetap akan ada gelombang perubahan yang akan terjadi gitu. Jadi jangan melihat diri kita itu sendiri. Kita cuman perlu mencari teman-teman yang selaras. Tapi mulainya dari diri sendiri. Kalau kita nunggu bisa jadi kita tergilas zaman ya. Betul. Tapi kalau kita tidak menunggu, kita mencari, kita ya moga-moga bisa menemukan teman-teman kita. Gitu. Saya kenal banyak sekali anak-anak muda yang mereka mau kok bertindak, bekerja sekecil apapun itu ya di ruangannya mereka masing-masing. Jaringan Gus Durian tahun lalu kita kan setiap 2 tahun ada pertemuan nasional, Tunas itu. 2 tahun yang lalu, persis di saat Prahara Agustus itu tuh pas kita lagi ngumpul, itu kira-kira 2.000 orang loh yang datang. Kami nggak ngongkosin. Ada aja yang datang. Datang mereka, Mas, dari seluruh Indonesia. Dan mereka menggerakkan ruang-ruang kecil mereka. Artinya kita nggak sendiri. Ada harapan lah di
sih sebenarnya bahwa tinggal mencari di mana teman-teman kita ini. Sebenarnya balik lagi ke tempat yang tadi disampaikan Mbak Alisa kan menjadi penggerak dulu ya. Aja kita bisa penggerak. Paling nggak menggerakkan diri sendiri. Paling nggak dari diri sendiri dulu. Menggerakkan diri Karena itu aja sebuah struggle kadang kan gitu. Iya benar. Oke. Jadi tetap jaga nalar, kewarasan, dan percaya kalau ini semua adalah bagian dari proses ya. Bahwa tidak ada yang sia-sia lah. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun tindakan. Sekecil apapun. Dan tetap cinta Indonesia itu Oh penting. iya, Karena kalau itu iya. fuelnya itu gitu. Fuelnya Bahan itu bakarnya benar, itu Mbak. adalah cinta Indonesia. Kalau Iya, kita udah iya, nggak iya, cinta iya. Indonesia, Wah, ya mesti- udah. Mesti akan Cinta bodo amat ya Indonesia, Mbak. warga-warganya yang lucu-lucu ini. Nggak apa-apa mencari strategi untuk menjaga kewarasan itu. Warasan itu bagian Iya, dari benar. itu. gitu. Oke, thank you. Sama-sama, Mbak. thank you banget ya obrolannya. Iya, Terima seru. kasih. Sih ngobrol sama anak-anak muda. Saya kalau Wah. habis ngadepin yang tua-tua tuh langsung ngerasa learn helplessness. Bah, Kayak tadi. anak muda langsung Ada optimisme Semoga lagi. memunculkan harapan. Iya, Walaupun usia 61 tapi tetap jaya. Betul. Usianya lansia sih. Usia memang, lansia, tapi masih- Mbak. Tapi emang itu masuk lansia. Bukannya masuk ya? WHO sekarang 70 tahun. Oh iya, iya. sudah ini Iya. ya. Belum. Berarti masih apa? Pra. Pra lansia. Lansia. nggak mau Kita kehilangan semua lah. berjiwa muda ya. Kita semua berjiwa muda. Thank you, udah. Thank you, Oke, thank Mbak you, Alisa. Mbak. Thank you, Mas Riko. Oke, sahabat Kompas, sekian untuk episode kita hari ini. Terus baca harian Kompas dan juga Kompas ID. Dan mari kita lanjut makan-makan lagi, Mbak. Oh, Yo, Bye-bye. bye.